Karumpul kumpul, lur kumpul yuk. Nah, kali ini aku bikin ini dia nih, menu yang bikin nostalgia. Ini nasi liwet mie zaman dulu ya, kapungkur. Ini dia nih khasnya, Masya Allah tabarakallah. Ini wangi banget, aku padu-padankan dengan sambal dadak, sambal sepan ya. Kalau kata orang Sunda atau sambal kukus. Ini enak banget parah. Bener-bener bikin aku nostalgia sama zaman dulu ya. Waktu aku masih kanak-kanak ya, sering bikin nasi liwet mie ini. Ini enak parah, wajib kalian coba ya. Ini untuk bumbunya juga juara ya. Pasti kalian dulu-dulu di rumah juga udah pernah cobain untuk si nasi liwet mie zaman dulu ini ya. Ini benar-benar juara dan legendaris banget. Pasti sebagian anak-anak tahun 90 2000 juga udah pernah cobain ini ya. Masya Allah tabarakallah, ini tuh bener-bener enak banget, nampol abis. Harumnya, aduh, rasanya bener-bener juara paripurna. Ini kita nostalgia bareng. Bagi kalian juga yang belum pernah cobain, aku akan share untuk cara membuatnya sama kalian, biar kalian juga cobain di rumah ya. Langsung aja kita gaskeun aja, gaspol yuk, dilanjut. Kita sediakan untuk bumbunya terlebih dahulu ya. Ini kita sediakan untuk 3 siung bawang merah. Ini kita akan iris-iris, potong-potong memanjang seperti ini biar rasa dan aromanya itu keluar dengan paripurna ya lur. Ini kita akan iris-iris aja. Ini untuk 1 cup beras ya nanti untuk si bumbu-bumbu ini. Kalau kalian mau bikin banyak boleh ditambahkan lagi atau dikali-kali lipatkan untuk bahan-bahannya ya. Untuk dulu-dulu di rumah. Mengerti? Ya pasti mengertilah ya. Kalau udah, ini aku sediakan untuk bahan selanjutnya yaitu bawang putih 3 siung juga. Aku kan potong-potong, iris-iris, memanjang lagi biar rasa dan aromanya juga keluar dengan paripurna ya lur. Nah ini kita potong-potong. Terus untuk bahan-bahan si nasi liwet mie zaman dulu ya. Langsung kalau udah, ini aku akan sediakan bahan selanjutnya ya. Ini aku pakai daun salam sebanyak beberapa lembar, aku pakai 3-4 lembaran ya lur. Ini aku juga akan tambahkan 2 batang serai. Ini udah kering ya, gak masalah. Ini aku akan ikat seperti ini biar aromatiknya ya lur. Kemudian aku tambahkan untuk 1 batang daun bawang atau daun prei. Kita iris-iris kecil-kecil aja, ini untuk nambah harum wangi ya. Kalau kalian suka untuk bawang daunnya boleh tambahkan lagi. Ini aku tambahkan juga 1 buah tomat merah. Ini aku akan iris-iris, serong-serong kecil-kecil seperti ini aja, tipis-tipis ya. Ini biar ada rasa asam-asam manisnya si nasi liwetnya. Kalau udah, ini kita sediakan untuk bahannya 1 cup beras. Kita masukkan ke dalam wadah stainless magicom ya. Kalau udah dimasukin, kita masukkan untuk 1 cup air bening ya. Ini kalau kalian mau dimasak di dalam kompor boleh pakai panci ya. Ukurannya sama-sama aja. Ini aku akan pakai Sarimi ya untuk mie-nya. Boleh pakai merek apapun, rasa apapun ya. Tapi karena aku adanya ini, jadi aku pakai rasa ini aja. Kita akan masukkan untuk bumbu-bumbunya terlebih dahulu untuk si minyak dan juga si kaldu bubuk ya. Ini cabai bubuknya juga aku masukin. Semuanya pokoknya ya. Kemudian kita masukkan juga untuk si 1 sendok teh garam ya. Ini biar ada rasa-rasa asin gurihnya, biar rendang. Diaduk-aduk, kemudian masukkan untuk si bumbu-bumbu atau sambal yang udah kita iris-iris sebelumnya. Ini aku masukin ya, dan gak ditumis terlebih dahulu karena ini tuh jadul mantul. Ada juga versi yang ditumis dulu untuk si bumbu-bumbu ini, si bawang-bawangan, si tomatnya ini. Tapi aku enggak ya. Ini rekomendasi untuk kalian coba biar lebih healthy ya. Kalau udah seperti ini diaduk-aduk, kemudian kita masukkan untuk si mie-nya ya lur. Kita masukin yuk. Ini untuk si mie-nya yang udah kita remukin ya, atau digemes-gemesin. Kita masukin semuanya aja dan kemudian kita aduk-aduk lagi biar tercampur rata, tercampur baur ya. Nah ini untuk nasi liwet mie jadulnya. Ini kalau kalian mau tambahkan micin atau bubuk kaldu boleh-boleh aja, tapi aku udah cukup ya seperti ini. Kemudian aku akan sediakan untuk bahan sambal sepan atau sambal kukus ya. Aku sediakan 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan juga 3 buah tomat merah.
Aku juga akan tambahkan secukupnya untuk cabai rawit ya. Aku pakai 20 buah atau 20 bijian ya lur. Kita akan masukkan aja untuk si cabai rawitnya. Ya ini dia nih. Kalau udah seperti ini, kita akan proses ke pemasakan ya, biar kita masukkan ke dalam Magicom ya, biar kita masak kurang lebih selama 20-30 menitan. Maupun di kompor itu sama-sama aja ya lur. Jangan lupa untuk dicetrekin biar matang. Kalau udah matang, kita angkat untuk si bumbu sambal supannya ini. Kita sediakan untuk cobekan 1 batang terasi bakar, dan juga untuk si bahan-bahan sambal yang udah kita supan atau kukus ya. Kemudian kita akan ulek-ulek sampai halus aja untuk si sambal supan atau sambal kukus ini. Ini tidak digoreng ya lur, jadi dijamin healthy. Dan ini enak banget untuk pedesnya juga. Pedes di lidah. Ini enak banget, mantap. Ini kita ulek-ulek ya lur. Nah, sambil aku mengulek-ulek, aku akan menyapa kalian dulu di rumah, karena aku sampai lupa untuk menyapa kalian dulu di rumah. Mohon maaf ya lur. Hai dulu apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Bagi kalian yang baru bergabung, baru silaturahim, aku ucapkan salam kenal, salam silaturahim, semoga betah di sini. Khususnya bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk bergabung, subscribe, like, dan komentarnya. Aktifkan juga tombol notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya lur. Dilanjut, ini langsung aja kalau udah diulek pakai seasoning setengah sendok teh garam. Dan juga aku akan tambahkan 1 sendok teh gula merah atau gula aren. Kita ulek-ulek ya lur. Kita ulek-ulek sampai semuanya menyatu dengan paripurna. Ini aku tambahkan untuk kaldu bubuk juga ya, setengah sendok teh biar ada rasa-rasa gurihnya juga. Ini kita ulek-ulek ya semuanya sampai paripurna, sampai larut semuanya terbumbui ini. Jangan lupa untuk diaduk-aduk seperti ini ya, biar merata. Kalau udah, ini dia nih lur untuk si sambal kukus atau sambal supannya khas Sunda ini. Aduh, masya Allah tabarakallah, enak banget ya sambal terasinya. Aduh, enak parah. Ini nggak digoreng jadi lebih healthy dan enak banget menurut aku ya. Untuk si sambal ini, pedasnya itu di dalam lidah itu masih terasa, masya Allah, pedes bener, gurih. Ini ada khas-khasnya tersendiri. Kalau kalian timbak penasaran ya, langsung aja bikin di rumah karena ini mudah dan simple banget. Langsung aja ya lur. Ini kita akan kembali lagi kepada si nasi liwet mie jadulnya. Ini dia nih lur untuk nasi liwet mie zaman dulu. Ini waktu dibuka itu harum mewangi, masya Allah, untuk rempah-rempahnya ya lur. Ini nasi liwet pisan, nasi liwet banget. Ini kita akan langsung ambil aja untuk si nasi liwet mie ini. Aku akan taruh ke dalam piring ya, langsung aja. Ini secukupnya aja kita akan ambil. Ini dapat kalian sajikan atau kalian makan dengan sambal supan, sambal kukus yang tadi udah kita bikin. Dan juga bisa tambahkan lalapan seperti sayur-sayuran, goreng-gorengan, ikan bakar, ataupun lain-lainnya ya lur. Ini untuk wangi dan rasanya itu jadul mantul ya untuk nasi liwet mie zaman dulu ini. Ini wajib kalian coba untuk nostalgia. Bagi kalian yang belum pernah cobain, langsung aja cobain di rumah ya, karena mudah dan simple banget. Ini langsung aja cobain, jangan cuma lihat doang. Oke, aku akan akhiri untuk sampai di sini aja karena aku mau makan ini. See you the next video. Selamat mencoba, bye.